Oke, baik adik sekalian. Hari ini kita akan bahas tentang ini ya, tentang materi keempat kita. Jadi materi keempat kita itu membahas tentang ini. Jadi PBJ secara elektronik, kemudian SDM dan kelembagaan pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Ini materi keempat kita. Oke, baik adik sekalian. Jadi ini ada 3 materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi yang pertama adalah pengadaan barang jasa secara elektronik. Kemudian yang kedua nanti kita bahas tentang SDM dan kelembagaan. Jadi siapa saja yang terlibat dalam PBJ SDM-nya dan kemudian kelembagaannya apa gitu kan. Berikutnya nanti terkait dengan pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Jadi ketika misalnya ada kasus PBJ gitu ya, maka kemudian bagaimana pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum terhadap SDM PBJ. Baik, kita lanjut. Jadi adik sekalian, jadi PBJ secara elektronik itu adalah pengadaan barang jasa yang berdasarkan Perpres 16 ya, dengan Perpres 16 tapi menggunakan sarana secara elektronik. Jadi elektronik ini hanyalah sebagai sebuah sarana saja. Jadi artinya pengadaannya tetap berdasarkan pada Perpres itu, Perpres 16 bagaimana tahapan-tahapannya. Tapi kemudian untuk memudahkan tahapan-tahapan itu dilakukan, maka kemudian ada SPSC, ada sistem pengadaan secara elektronik. Sama seperti kita ingin kuliah secara daring gitu kan, secara daring, maka kemudian kita menggunakan media Zoom. Jadi Zoom itu ya sama seperti SPSC, jadi mensaranakan proses pengadaan barang jasa. Nah, SPSC itu tidak bekerja sendiri, tapi ada sistem pendukungnya. Nanti kita bahas, ada Inaproc. Jadi Inaproc itu adalah portal pengadaan nasional gitu ya. Ada pengelolaan SDM dan sebagainya. Jadi SPSC dan sistem pendukungnya ini adalah sarana yang digunakan untuk apa? Untuk pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, PBJ secara pengadaan barang jasa secara elektronik ini memanfaatkan marketplace. Jadi untuk mendapatkan penyedia gitu ya, atau untuk mendapatkan barang itu kan kita datang ke pasar gitu ya, sama seperti saya terima gitu, misalnya saya ingin beli bumbu, ingin masak nasi goreng gitu kan, maka datanglah ke mana, bisa ke toko gitu, beli toko, atau bisa juga ke pasar gitu kan. Nah sama, ketika kita ingin mendapatkan barang jasa itu kan nanti kan disuplai oleh penyedia. Maka kemudian kita datang ke marketnya. Nah, marketplace atau tempat atau pasarnya pengadaan barang jasa ya, itu adalah bisa melalui katalog gitu ya, bisa melalui katalog elektronik, bisa melalui toko daring gitu ya, toko daring, bisa juga melalui pemilihan penyedia. Jadi untuk mendapatkan penyedia kita bisa ke katalog nih. Jadi katalog itu pasar elektronik ya, melalui katalog. Jadi kita bisa melihat tuh di katalog itu ada penyedia siapa saja gitu kan, yang menawarkan barang apa saja. Kita bisa langsung memilih gitu kan. Sama seperti kalian kan, saya pengen beli laptop, maka kalian bisa mana? Bisa ke toko online gitu kan, bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia, atau bisa juga kalian datanglah ke Mangga 2 gitu kan, Mangga 2. Nah itu pasar gitu kan. Nah jadi yang pertama pasar pengadaan juga sama. Yang pertama bisa melalui katalog elektronik, melalui e-katalog LKPP Go ID webnya. Cuman saat ini webnya lagi di lockdown tuh, jadi webnya tidak bisa digunakan. Masih ada pengembang sistem gitu kan. Jadi beberapa waktu ini belum bisa digunakan lagi. Ada perbaikan sistem. Yang kedua melalui toko daring. Jadi toko daring ini adalah, sebenarnya konsep toko daring ini adalah toko online yang kemudian toko online itu diawasi oleh LKPP. Jadi toko daring itu nanti menjadi bagian dari katalog elektronik. Jadi berbeda dengan toko daring yang dalam pemikiran kita yang seperti Lazada, Tokped dan sebagainya. Tapi toko daring yang dimaksud di PBJ itu adalah toko daring yang nanti berada dalam pengawasan LKPP. Dan itu masuk dalam subsistem di katalog elektronik, di e-katalog LKPP Go ID. Dan yang ketiga adalah melalui pemilihan penyedia.
Pemilihan penyedia itu berarti gimana? Ya berarti bisa melalui apa namanya, pengadaan langsung, penunjukan langsung, apa namanya, e-tender, e-seleksi itu namanya pemilihan penyedia. Nanti kita bahas. Nah, jadi PBJ elektronik itu memanfaatkan marketplace, jadi memanfaatkan pasar gitu ya, pasar pengadaan. Pasar pengadaan itu apa? Bisa melalui katalog, bisa melalui toko daring, bisa melalui pemilihan penyedia, itu pasarnya untuk mendapatkan penyedia nanti akan menyuplai barang pada kita. Nah, berikutnya, nah ini adalah konsep PBJ secara elektronik gitu ya. Jadi gini adik-adik sekalian. Jadi untuk melakukan pengadaan barang jasa elektronik itu kan tadi kita menggunakan SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik. SPSE itu kemudian terhubung dengan sistem pendukungnya. Apa itu? Ada Inaprok, www.inaprok.id. Ini adalah portal pengadaan nasional. Inaprok.id, nanti kalian bisa searching tuh, www.inaprok.id. Kemudian ada sistem MONEV, monitoring dan evaluasi. Ada sistem pengelolaan SDM. Jadi untuk pengembangan SDM, terdiklat dan sebagainya. Ada sistem yang terkait dengan advokasi dan penyelesaian masalah. Jadi ketika misalnya ada pengaduan masyarakat dan sebagainya, penyelesaian pengaduan dan sebagainya. Kemudian ada pengelolaan SDM pembelajaran. Nah, itu adalah sistem pendukung dari SPSE. Nah, SPSE itu jadi selain SPSE sendiri sistem pendukung, ada juga subsistem dari SPSE. Apa itu? Sikap, katalog, itu subsistem dari SPSE. Nah, itu semua adalah sistem pengadaan secara elektronik. Nah, kemudian untuk menggunakan SPSE itu, maka kemudian jadi SPSE itu bisa digunakan oleh, jadi ada user PA-KPA, PPK gitu ya. Kan PA-KPA, PPK itu kan nanti kan terkait dengan apa? Terkait dengan perencanaan kan ya, perencanaan pengadaan. Jadi kan PA-KPA terlibat di situ kan. Nah, itu kemudian mereka bisa masuk ke SPSE. Nah, selain itu juga bisa juga digunakan oleh agen pengadaan, Pokja, PP gitu, tim swaklola dan sebagainya. Jadi mereka juga bisa menggunakan sistem itu, sama seperti kalian gitu kan. Oh, kita ingin menggunakan Zoom gitu kan. Maka kemudian kalian kan punya usernya gitu kan. Kita usernya untuk masuk ke Zoom dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian nah, penyelenggara LPS itu adalah KL atau Pemda. Jadi kan di Perpres kan disebutkan bahwa kementerian lembaga atau perangkat daerah, Pemda itu mereka menyelenggarakan fungsi LPS. LPS itu nanti akan ibaratkan dia sebagai pengelola dari SPSE lah gitu ya. Jadi pengelola SPSE itu adalah LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. LPSE itu nanti kalau di secara kelembagaan dia ada di dalam UKBBJ, dalam unit kerja pengadaan barang jasa. Jadi LPS itu dia menyelenggarakan sistem itu. Dia akan memberikan user kepada orang yang ingin masuk ke SPSE. Kemudian dia akan melakukan pelatihan kepada orang-orang yang ketika orang-orang itu mau menggunakan SPSE. Itu fungsi LPSE. Kemudian penyelenggara marketplace. Jadi siapa sih yang kemudian mengelola marketplace itu ya? Mengelola pasar pengadaan tadi ya? Atau siapa sih yang in charge dalam marketplace tadi? Dia bisa LKPP gitu ya. LKPP terkait apa? Terkait yang mengembangkan SPS itu LKPP kan. Jadi yang membuat dari awal SPS itu adalah LKPP. Kemudian katalog juga sama, katalog itu juga dikembangkan oleh LKPP. Sikap juga LKPP. Kemudian ada UKBBJ. UKBBJ di sini berarti UKBBJ dia sebagai pengguna dari SPSE. Pengguna SPSE itu UKBBJ. Pelaku usaha juga sama, pelaku usaha juga dia pengguna SPSE. Jadi ketika misalnya pelaku usaha itu ingin menawarkan barangnya gitu kan, maka berarti dia harus masuk ke SPSE. Dia harus masuk ke dalam dulu, ke dalam pasar gitu ya. Pasarnya kan tadi melalui SPSE tadi. Baru kemudian dia akan bertemu dengan siapa? Dengan Pokja. Jadi
pertemuan antara penyedia dan Pokja itu difasilitasi dalam SPSC tersebut gitu kan. Kemudian ya pengembang SPSC dan sistem pendukung itu LKPP, pengembang marketplace dan pengadaan barang jasa berarti LKPP, pengembang dan pengelola public marketplace ada PT MSC. PT MSC itu ini apa? Pengelola perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi dia yang menyediakan seperti gini, seperti MSC itu seperti dia menyediakan Topet, Shopee dan sebagainya itu berarti dia PMSC, pengelola perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, jadi pengembangnya untuk public marketplace gitu ya. Kemudian ya itu konsep PBJ secara elektronik. Berikutnya, nah tadi ini adalah pasarnya tadi ya dari sekalian ya. Ini pasarnya PBJ tadi ya. Jadi pasar itu kan mempertemukan antara siapa? Antara pembeli dan penjual gitu kan. Pembelinya siapa? Pembelinya berarti KL kan, Kementerian Lembaga Pemda itu kan berarti pembeli. Dia yang membutuhkan barang atau jasa gitu. Nah kemudian dia ingin bertemu dengan penyedia gitu kan, bertemu dengan penyedia. Maka kemudian mereka sama-sama lah masuk di pasarnya ya, marketplace itu ya. Ya melalui apa tadi ya? Bisa melalui katalog. Bisa jadi penyedia bisa dia kemudian masuklah di katalog, menawarkan barangnya. Kemudian KL Pemda bisa masuk juga ke katalog. Nanti ketemulah di situ untuk bertransaksi. Kemudian bisa juga mereka bertransaksi di toko daring. Bisa juga mereka bertransaksi melalui pembelian penyedia. Gitu ya. Nah, itu ketemulah antara pembeli dan penyedia. Nah, itu adalah konsep dari pasar PBJ, electronic marketplace. Nah, sekarang kita lihat SPSC. SPSC itu merupakan aplikasi pengadaan barang jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada KL Pemda di seluruh Indonesia. Jadi ya dia aplikasi pengadaan barang jasa ya. Siapa yang mengembangkan LKPP? Kemudian SPSC itu kemudian dipakailah oleh seluruh KL Pemda di seluruh Indonesia. Jadi seperti kita di Kementerian Keuangan ya kita menggunakan sistem yang dibangun oleh LKPP. Kemudian kita membuat satu perjanjian untuk penggunaan aplikasi ini gitu kan. Jadi ada agreement-nya antara kita dan LKPP. Contohnya seperti apa? Seperti ya LKPP nanti bisa untuk mengakses ke dalam kita. Jadi artinya walaupun kita menggunakan mandiri, kita menyediakan server mandiri gitu kan. Tapi LKPP diberikan akses untuk masuk. Sehingga fungsi pengawasan di LKPP masih terjadi gitu kan. Jangan sampai nanti karena servernya disediakan sendiri, maka kemudian dia bisa kementerian tersebut bisa memanipulasi gitu kan, manipulasi sistem kan. Misalnya saya nggak suka dengan penyedia ini, maka kemudian begitu dia masuk kemudian dibuang. Nah, kan nggak bisa gitu itu kan, maka ada pengawasannya nih. Maka walaupun servernya itu ada server mandiri di masing-masing kementerian lembaga, tapi LKPP bisa masuk sistem itu untuk pengawasan. Jadi makanya ada agreement-nya untuk penggunaan SPSC ini. Sebentar, saya ini kayaknya mau habis nih baterainya. Ya, oke. Oke, baik, lanjut. Ruang lingkup SPSC. Jadi ruang lingkup SPSC. Jadi SPS itu mengatur apa saja atau SPSC itu digunakan untuk tahapan-tahapan apa saja gitu ya. Yang pertama SPSC digunakan di tahapan perencanaan pengadaan. Kemarin kita udah bahas ya, perencanaan pengadaan itu output akhirnya adalah membuat dokumen yang kita sebut sebagai rencana umum pengadaan. Nah, jadi walaupun kalau secara umum kan perencanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi ya. Identifikasi, kemudian penetapan barang jasa, kemudian cara pengadaan, kemudian jadwal dan anggaran gitu kan, anggaran. Nah, memang dalam SPSC tidak melingkupi semua proses itu.
Jadi seperti identifikasi itu ya apa namanya nggak pakai SPSC gitu kan. Dia prosesnya ya manual lah gitu kan. Jadi ada resource forum, ada rapat bersama di setiap satker gitu mengidentifikasi. Namun kemudian ketika sudah menjadi output akhir, sudah menjadi RUP, maka diumumkanlah di SPSC melalui apa? Melalui sirup. Jadi di sini SPSC melingkupi pada sarana untuk mengumumkan rencana umum pengadaannya melalui sirup. Jadi perencanaan pengadaan itu walaupun kita tahu bahwa perencanaan pengadaan itu dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penganggaran, tapi tidak semuanya itu kemudian menggunakan SPSC gitu kan. Jadi SPSC digunakan untuk ya proses akhir ya, untuk mengumumkan output akhir dari perencanaan pengadaan itu melalui apa? Melalui sirup, sistem informasi rencana umum pengadaan. Kemudian berikutnya adalah persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan kemarin kita bahas ya, persiapan pengadaan itu ada membuat spesifikasi ya, menetapkan spek HPS dan rancangan kontrak ya, membuat spek HPS rancangan kontrak. Nah kemudian ketika membuat HPS kita menggunakan SPSC? Enggak ya, karena namanya membuat HPS itu kan kita harus survei pasar gitu kan, yaitu dilakukan manual gitu kan. Tapi kemudian ketika sudah sudah mendapatkan HPS spek gitu ya, maka kemudian spek HPS itu kemudian diupload lah di SPSC melalui apa? Melalui dokumen pemilihan yang nanti akan dibuat oleh Pokja pemilihan gitu kan. Dan Pokja pemilihan itu kan outputnya kan dipersiapan kan, dia membuat dokumen pemilihan kan. Mari kita bahas ya, di persiapan pengadaan itu ada dua tuh, persiapan pengadaan oleh PPK dan persiapan pemilihan kan. Kalau persiapan pengadaan itu outputnya adalah dokumen persiapan pengadaan yang isinya adalah spek HPS dan rancangan kontrak itu kan. Yang kedua persiapan pemilihan, output akhirnya apa? Dokumen pemilihan. Nah dokumennya persiapan pengadaan tadi kan kemudian akan dijadikan satu tuh dengan dokumennya dari Pokja menjadi dokumen persiapan dokumen pemilihan namanya. Nah dokumen pemilihan itulah kemudian diupload di SPSC. Ya, jadi walaupun di persiapan pengadaan kan persiapan pengadaan itu membuat spek HPS, berarti spek HPS ini dibikin di SPSC ya enggak juga. Jadi di sini SPSC digunakan untuk mengupload dokumen tadi, dokumen persiapan pengadaan. Dan juga kemudian berikutnya adalah pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia. Jadi, nah kalau pemilihan penyedia, maka semua proses pemilihan penyedia itu dilakukan melalui SPSC itu. Kan pemilihan penyedia itu dilakukan misalnya tender gitu ya. Misalnya melalui tender. Tender itu kan dimulai dari apa? Dari pengumuman tender kan, pengumuman tender. Sampai dengan nanti apa? Sampai dengan ya ini penetapan siapa yang menang gitu kan, pengumuman siapa yang menang. Nah semua proses itu semuanya menggunakan SPSC, dari pengumuman, kemudian orang mendaftar, kemudian mengambil dokumen, kemudian kita mengevaluasi dokumen, kemudian sampai dengan penetapan siapa yang menang gitu kan, dilakukan melalui apa? Melalui SPSC. Atau ketika kita melakukan pemilihan melalui tender cepat, ya maka itu juga menggunakan SPSC. Jadi kalau pemilihan penyedia, ibaratnya semua proses bisa dilakukan di SPSC. Beda dengan perencanaan tadi ya. Perencanaan tadi hanya mengumumkan output akhirnya. Persiapan pengadaan juga sama, mengumumkan output akhirnya. Tapi kalau pemilihan penyedia ini totally ini bisa menggunakan SPSC dari awal. Kemudian pelaksanaan kontrak. Nah, pelaksanaan kontrak. Jadi di pelaksanaan kontrak itu kan dari ini ya, kalau kita bicara pelaksanaan kontrak itu dari SPPBJ ya, surat penunjukan penyedia barang jasa gitu ya, dan pengendalian kontrak. Jadi di pelaksanaan kontrak itu ada satu subsistem di SPSC namanya e-kontrak gitu ya. Walaupun ini masih dalam tahap pengembangan ya, e-kontrak. Jadi e-kontrak itu ya nanti kita bisa membuat kontrak di situ gitu kan. Jadi untuk membuat kontrak itu bisa dilakukan, untuk mengendalikan kontrak bisa di situ ya, di e-kontrak itu, subsistem di SPSC. Kemudian serah terima juga diakomodir di
bisa di SPSC. Jadi untuk kita mengupload hasil serah terimanya di SPSC. Kemudian pengelolaan penyedia. Pengelolaan penyedia itu maksudnya gini. Kita ada konsep namanya vendor management system, VMS gitu ya, VMS. Vendor management system itu adalah sebuah sistem yang kemudian kita pakai untuk ibaratnya apa ya, untuk merekod bagaimana kinerja penyedia gitu kan. Jadi kalau kemudian samalah seperti kalian misalnya Edwan misalnya menggunakan Topet gitu kan, Tokopedia. Nah, kemudian kan Edwan bisa memberikan nilai gitu kan, bisa bintang sebagainya. Nah, bintang itu kemudian kan tidak hanya digunakan oleh Edwan kan. Kemudian Rizky misalnya mau menggunakan, ternyata ketika ada Rizky mau masuk ke Topet, maka kan dilihat kan, ini gimana sih ratingnya gitu kan, ratingnya gimana. Nah itu namanya pengelolaan penyedia. Jadi sama di SPSC juga bisa dipakai tuh untuk menilai kinerja, untuk mengelola kinerja penyedia. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari SIKAP. Kalian udah paham ya SIKAP ya? SIKAP itu sistem informasi kinerja penyedia. Jadi SIKAP itu kan isinya adalah ya penyedia yang kemudian mereka qualified gitu kan. Dia punya kinerja bagus gitu kan. Nah itu jadi itu sebagai VMS itu ya, pengelolaan penyedia itu sebagai dasar untuk ini tadi, untuk SIKAP, untuk menilai bagaimana kinerja penyedia gitu kan. Kemudian katalog elektronik. Jadi ruang SPSC juga katalog elektronik, yaitu untuk pembelian barang melalui purchasing ya. Jadi kita beli barang dengan e-purchasing itu melalui apa? Melalui katalog elektronik. Nah ini adalah ruang lingkup SPSC gitu kan, ruang lingkup SPSC dari perencanaan kemudian sampai dengan katalog elektronik. Oke, berikutnya adik sekalian. Nah ini adalah ibaratnya ini adalah bisa dikatakan sebagai sebuah mimpi atau harapan lah gitu, harapan. Jadi harapan kita itu pengadaan itu atau SPSC lah gitu kan. SPSC itu bisa terhubung gitu ya, terhubung dengan sistem payment gitu ya, sistem payment, sistem pembayaran. Jadi termasuk juga budgetnya, penganggaran gitu kan. Budgeting itu penganggaran, pengadaan, kemudian pembayaran. Jadi harapannya itu seperti itu kan, harapannya itu integrate gitu kan, integrate system. Jadi tidak, kalau sekarang kan masih terpisah gitu kan, SPSC sendiri di LKPP, kemudian ada Krishna itu di Bappenas. Jadi untuk perencanaan itu kan kita perencanaan itu ada aplikasi namanya Krishna. Itu teman-teman di Bappenas. Jadi untuk menetapkan rencana kerja itu dibuatnya direkamnya lah gitu ya, direkamnya di Krishna. Itu dikembangkan oleh teman-teman Bappenas. Kemudian penganggaran itu dengan atau budgeting ya, budgeting itu berarti di teman-teman di JA ada namanya RKAKL ya, rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga ya, RKAKL. Jadi ada aplikasi RKKL. Jadi ada aplikasi RKKL untuk budgetingnya yang sekarang itu dia ada di di Sakti gitu kan, di Sakti. Kalian udah pernah dengar kan ya aplikasi Sakti gitu ya? Aplikasi Sakti itu kan aplikasi dikembangkan oleh teman-teman di JA dan Perben ya. Nah, RKKL itu masuk di situ tuh. Jadi ada Krishna, ada RKKL gitu ya. Krishna untuk perencanaan, RKKL untuk penganggarannya, kemudian untuk procurement-nya ada macam-macam ya aplikasi di situ ya. Ada Sirup itu untuk planningnya, untuk perencanaan kan ya, untuk perencanaan pengadaannya, untuk pengumuman rencana pengadaannya ada di Sirup. Jadi ada aplikasi Sirup sendiri. Kemudian itu terkait dengan procurement-nya ya, untuk perencanaan pengadaannya di Sirup. Kemudian nanti di pelaksanaannya ada
Ada untuk tendering ya. Tendering itu menggunakan SPSC tadi gitu kan, SPSC. Kemudian ada e-purchasing. E-purchasing itu dengan katalog, jadi di ranah planningnya dengan sirup gitu ya. Di ranah implementasinya ada untuk e-tendering, kita menggunakan SPSC gitu kan, ada katalog gitu ya. Non tendering, non purchasing ya, ini seperti penunjukan langsung, pengadaan langsung gitu kan, itu non tendering, non purchasing. Kemudian kontrak kan, setelah prosesnya kan, setelah perencanaan kan, tadi perencanaan di sini ya, perencanaan nih, ini perencanaan, nanti outputnya adalah renja gitu kan, renja, kalau 5 tahunnya renstra gitu kan. Kemudian budgeting itu di penganggarannya. Jadi untuk mencapai renja itu berarti butuh anggaran berapa gitu kan. Di sinilah direkamnya di RKKL. Nah, kemudian nanti kan outputnya nanti kan jadi DIPA gitu kan ya, jadi DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Nanti kemudian di tahap procurement-nya. Nanti pertama di tahap procurement itu berarti harus diumumkan terlebih dahulu di sirupnya. Jadi di planning untuk procurement-nya di sirup, sistem informasi RUP. Kemudian setelah diumumkan di RUP, maka masuklah tahap implementation. Jadi untuk implementasi untuk pengadaan barang jasanya. Nah, bisa melalui e-tendering. E-tendering itu tender secara elektronik gitu ya. Electronic tender secara elektronik. Atau bisa juga melalui e-purchasing, pembelian secara elektronik. Nah, bisa juga melalui non-tender atau non-purchasing, itu bisa seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung gitu ya. Nanti kemudian tahapan implementasi itu nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan dapatlah penyedia gitu kan. Dapatlah penyedia. Jadi output dari sini kan nanti dapat penyedia. Penyedia itu kemudian dilakukanlah kontrak, ya, diikat kontrak gitu kan. Diikat kontrak oleh siapa? Ya oleh PPK. Nanti tanda kontrak lah gitu ya. Kemudian, nah di sini kan kemudian kan semua data-data gitu ya, data-data dari sirup dan sebagainya itu kan kita punya big data lah gitu ya, big data procurement gitu kan. Nanti kemudian di sini juga ada aplikasi LKP yang lain ya, ada backlist dan sebagainya nih, aplikasi pendukung lah gitu ya, aplikasi pendukung. Nah kemudian nanti masuknya dalam data ini, big data ini. Nah, big data itu kemudian bisa dipakai untuk apa? Untuk monitoring. Jadi nanti misalnya audit, teman-teman APIP, teman-teman BPK, itu audit bisa menggunakan data ini nih. Data yang dari perencanaan gitu ya, sampai dengan serah terima lah ibaratnya gitu. Masuklah di data ini. Sehingga memudahkan dalam apa? Memudahkan dalam audit. Kemudian policy recommended, jadi misalnya ketika kita punya data yang banyak gitu ya, maka kita ibaratnya kaya akan informasi gitu kan, sehingga informasi lah kemudian digunakan untuk apa? Untuk kebijakan gitu kan. Kemudian ada sistem TEPRA, jadi untuk ini untuk pengendaliannya gitu, pengendalian untuk pelaksanaan penganggarannya gitu kan. Nah, kemudian ini juga harapannya kan nanti gabung juga ke sini nih, ke payment. Jadi ini integrated system antara strategik, antara planningnya, budgetingnya, procurementnya, paymentnya. Payment itu berarti ada Omspan gitu kan. Omspan, kemudian ada Sakti gitu kan, itu berarti payment. Kemudian reportnya, audit dan sebagainya. Nah, ini konsepnya seperti ini ya. Jadi konsep itu ada satu integrated system dari planning, budgeting, procurement, payment dan reportingnya untuk pelaporan dan pengawasannya. Itu satu konsep yang sebenarnya ini ibaratnya ini mimpi lah gitu ya, mimpi. Saya kemudian kalau kemudian kita punya big data gitu, big data dari perencanaan sampai dengan sampai dengan payment, pembayaran itu akan enak sekali gitu kan. Kalau sekarang kan masih silo ya, masih ada Bappenas sendiri, ada RKKL di Kementerian Keuangan, ada KPP. Nanti kan tinggal diintegrasikan menjadi sistem yang integrasi ya, semuanya gitu ya.
Nah ini adalah sistem pendukung dari SPSC. Ada portal www.inaprog.id ya, ada pengelolaan SDM BPJ, ada pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, ada pengelolaan peran serta masyarakat, pengelolaan SDM dan monitoring dan evaluasi. Jadi ini adalah sistem-sistem pendukung yang ibaratnya dia terhubung dengan SPSC gitu ya. Oke, berikutnya katalog elektronik. Nah, tadi kita bahas bahwa marketplace ya, marketnya PBJ itu ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah katalog elektronik. Jadi ini marketnya, pasarnya pengadaan. Yang pertama katalog. Nah, katalog elektronik itu ada 3. Jadi yang pertama adalah katalog nasional, katalog elektronik nasional gitu ya. Katalog elektronik nasional itu dikelola dan diusulkan oleh LKPP gitu kan. Jadi dikelola dan diusulkan oleh LKPP, itu katalog nasional. Nah, selain katalog nasional juga ada katalog sektoral. Kalau katalog sektoral itu berarti dikelola dan diusulkan oleh masing-masing kementerian lembaga. Misalnya, contohnya Kementerian Kesehatan, mereka mengusulkan beberapa obat dan alkes agar masuk di katalog sektoral mereka. Harapannya apa? Harapannya nanti ketika satker di Kementerian Kesehatan itu mau pengadaan alkes, obat, maka akan mendapat harga yang standar sama gitu kan. Jadi kemudian ini kena yang menginisiasi Kemenkes, karena yang in charge untuk pengadaan kesehatan adalah teman-teman di Kemenkes gitu kan. Nah, kemudian ada juga katalog lokal. Kalau ini diusulkan dan dikelola oleh Pemda. Jadi Pemda mereka mengusulkan sebuah barang untuk masuk di katalog. Contohnya di Pemda DKI ya. Mereka kemudian mengusulkan misalnya damkar gitu kan. Pemadam kebakaran. Jadi nanti pengadaan di DKI menggunakan katalog lokal ini gitu kan. Jadi katalog lokal itu dikelola oleh Pemda. Ini contohnya. Jadi ada nasional, sektoral dan lokal. Berikutnya. Nah, ada sekalian, tidak semua barang itu bisa masuk di katalog gitu kan. Tidak semua barang itu bisa masuk katalog. Tapi ada kriteria barang jasa yang kemudian bisa dia masuk di katalog elektronik. Yang pertama adalah barang jasa yang dibutuhkan oleh KLPD. Ya, ini mungkin ini standar lah ya. Pasti semua butuh lah barang gitu kan. Barang jasa dibutuhkan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Yang kedua adalah barang jasa standar atau dapat distandarkan, yang merupakan barang jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan. Jadi namanya katalog itu kan ibaratnya kan kita hanya tinggal plug gitu, kita ambil gitu, kita beli gitu kan. Jadi harus barang-barang yang standar kan. Kalau barang-barang harus di-create susah kan. Kalau di-create itu berarti apa? Berarti kan harus ada proses pabrikasinya. Kalau diproses itu kan mungkin perbedaan itu akan sangat mungkin kalau diproses. Tapi kalau udah standar nih, ya kemudian ketika kita butuh barang misalnya, maka kemudian barang kita barang-barang standar gitu kan, seperti laptop dan sebagainya. Maka kemudian ya mudah, tinggal kita katalog nih, sehingga ketika LKPP itu akan memasukkan penyedia itu masuk di katalog, maka akan mudah karena langsung barangnya ini masuklah di katalog gitu kan. Tapi kalau prosesnya seperti membangun gedung itu kan makanya kan konstruksi itu kan susah masuk di katalog gitu kan, susah masuk katalog. Kenapa? Karena konstruksi itu kan harus di-create kan, dibangun. Jadi nggak standar dia, bisa bentuknya lantai 4, bisa lantai 3 gitu kan. Tapi kalau barang kan beda kan, laptop gitu kan, ini laptop standar. Jadi syarat yang kedua adalah barang yang jasa standar atau dapat distandarkan, yang merupakan barang jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebagai aturan. Kemudian berikutnya yang ketiga, syarat yang ketiga dia bisa masuk katalog adalah kebutuhannya itu berulang. Kalau misalnya barangnya cuma sekali doang, ya ngapain masuk katalog gitu kan? Tinggal aja beli gitu kan melalui pemilihan penyedia. Tapi kalau berulang kemudian banyak yang menggunakan, maka lebih enak kalau kemudian di katalog sehingga standar gitu kan. Sehingga ketika misalnya ya sama lah gitu kan, misalnya stan sama KW Pratama Pondok Aren ya, ketika beli laptop pakai katalog,
harganya kan sama kan, sama. Beda dengan ketika misalnya Stan beli laptopnya dengan melalui penyedia, melalui toko gitu kan. Kemudian KW Pratama Modern juga sama melalui toko, ya mungkin beda harganya kan, tergantung kuat-kuatan negonya kan. Kalau negonya pintar gitu kan, mungkin bisa turun harga dia. Kalau enggak ya berarti dapatlah harga segitu. Bisa berbeda dengan variatif kan. Tapi kalau katalog kan sama. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya sifatnya harus berulang. Kalau cuma sekali aja ya nggak ada effortnya, lebih gede daripada hasilnya gitu kan. Jadi kita akan lebih lanjut mengenai pengolahan katalog diatur dengan peraturan kepala LKPP. Jadi ketentuan lebih lanjut. Jadi Perpres itu hanya mengatur pokok-pokoknya, detailnya detailnya dibahas di peraturan kepala LKPP. E-katalog. Katalog elektronik katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spek teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, green product, negara asal, harga penyedia, informasi lainnya. Jadi ya samalah seperti kalian masuk ke Topet gitu kan. Jadi sekarang di situ kan dapat barangnya apa, kemudian speknya bagaimana gitu kan. Sama. Jadi di katalog itu juga dia memuat informasi ini gitu. Daftarnya, kemudian jenisnya, spek teknisnya, TKD tingkat komponennya gitu kan. Produk dalam negeri, produk SNI. Oh dia produk SNI berarti sampingnya produk SNI gitu kan. Green product. Kemudian LKPP dan KLPMDA memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak pencantuman produk dalam negeri. Jadi ini kerangka di Perpres. Kerangka di Perpres bahwa ada amanah Perpres yang harus dipenuhi. Apa itu? Yaitu memperbanyak peran serta usaha kecil gitu kan, agar barang-barang mereka itu bisa masuk di katalog. Jadi jangan sampai katalog itu hanya dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha besar gitu kan, pengusaha-pengusaha besar. Jadi pengusaha-pengusaha yang besar yang bisa masuk, tapi ada amanah nih bagi LKPP agar mereka memperluas gitu kan, perluas industri kecil bisa masuk tuh di katalog, sehingga akan memperluas pasar bagi industri kecil. Tidak hanya kemudian katalog itu milik industri besar gitu kan. Kalau industri besar sama aja kemudian memudahkan mereka, tapi juga ada satu amanah untuk kemudian pengusaha kecil pun juga diberikan keleluasan untuk masuk di katalog. Nah, ini tender dan negosiasi. Jadi maksudnya gini, penyedia ketika mereka akan masuk listing di katalog itu kan harus dipilih gitu kan, dipilih. Artinya tidak semua orang kemudian saya masuk dong gitu kan, saya masuk kemudian tiba-tiba aja kemudian dia langsung listing gitu kan di katalog. Ya enggak. Tapi penyedia ketika mereka akan masuk di katalog untuk listing di katalog, maka dipilih terlebih dahulu. Dipilih. Nah, dipilih itu melalui apa? Melalui tender dan negosiasi. Nah, itu metodenya. Metode untuk memasukkan penyedia dalam katalog elektronik itu melalui tender dan negosiasi. Siapa yang melakukan ya? Bisa ya tergantung tadi ya. Kalau sektoral berarti ya KL, kalau lokal berarti ya Pemda, kalau nasional berarti LKPP yang kemudian melakukan itu, proses itu. Nah, secara teknis itu dilakukan oleh siapa? Oleh Pokja pemilihan. Nah, kemarin kan di pelakuan kita bahas ya. Di pelakuan kemarin kita bahas bahwa salah satu tugas dari Pokja itu apa? Ini memilih penyedia untuk ke katalog elektronik. Itu salah satu tugas Pokja. Berikutnya, nah yang kedua e-purchasing tadi ya. E-purchasing itu adalah sarananya ya. Jadi untuk membeli barang di katalog itu metodenya dengan e-purchasing, electronic purchasing. Kan untuk memilih penyedia itu kan ada berbagai macam metode pemilihan ya. Nanti mungkin kita bahas di materi persiapan ya. Jadi untuk memilih penyedia itu kan ada metode pemilihan gitu kan. Nah, metode pemilihan itu salah satunya kan e-purchasing, electronic purchase. Nah, jadi untuk memanfaatkan e-katalog itu berarti dengan apa? Dengan metode apa? Purchasing.
Jadi purchasing itu adalah metodenya. Kalau katalog itu adalah toolnya, ibaratnya gitu ya, toolnya. Jadi e-purchase itu nggak bisa dilakukan kalau nggak ada katalog, ibaratnya gitu. Jadi kalau nggak ada katalog ya nggak mungkin ada e-purchasing. Karena e-purchasing itu kan kita membeli barang melalui katalog, gitu kan. Jadi katalog itu ibaratnya toolnya nih. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Wajib dilakukan, jadi maksudnya e-purchasing itu wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Jadi ini ada perbedaan nih, ada perbedaan ketentuan antara Perpres 16 dan juga Perpres 70 dan 54 yang dulu gitu kan, sebelum 2018. Jadi sekarang wajib pakai e-purchasing itu ketika gitu kan. Jadi kita wajib menggunakan e-purchasing atau kita wajib membeli barang di katalog ketika gitu kan. Ketika itu adalah barang strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Artinya apa? Artinya ketika misalnya kementerian lembaga itu tidak menetapkan sebagai barang strategis yang kemudian menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional, maka berarti Satker itu ya, atau Satker itu kemudian bisa membeli di katalog atau melalui media yang lain atau melalui pasar yang lain. Nah kalau dulu kan enggak, di Perpres 70 dan 54 itu ketika barang itu ada di katalog, maka ya kita harus beli barang di katalog itu. Kecuali kalau kemudian kita mendapatkan harga yang lebih murah di luaran. Nah kalau sekarang enggak, kalau sekarang itu lebih bebas tuh. Kita bisa memilih untuk beli di katalog atau beli di luaran. Nah, itu sekarang lebih fleksibel. Jadi sekarang kewajiban itu muncul ketika kementerian lembaga menetapkan bahwa itu adalah barang strategis. Yang kemudian berarti kita wajib beli di katalog. Sepanjang itu nggak ada, maka kemudian kita bebas. Mau pakai katalog, mau pakai pemilihan penyedia, mau pakai tow daring misalnya, nanti ya itu fleksibel, bebas. Nah kemudian tetapi ketika kita menggunakan purchasing, kita menggunakan electronic purchasing, maka ada beberapa kemudahan sebenarnya. Yang pertama ini apa? Tidak diperlukan jaminan penawaran. Jadi ketika kita membeli barang gitu ya, melalui katalog gitu ya, maka penyedia itu tidak perlu mereka memberikan jaminan penawaran pada kita. Beda dengan tender. Kalau tender itu kan pasar yang ketiga tadi ya. Tender itu pasar pemilihan penyedia. Tadi kita bahas ya, pasar itu ada 3 ya. Purchasing, katalog, toko daring dan pemilihan penyedia. Nah, kalau tender itu berarti ini pasar yang ketiga nih, pasar pemilihan penyedia. Kalau tender itu ada jaminan penawaran gitu kan, ada jaminan pelaksanaan juga. Nanti mungkin masalah jaminan kita bahas di materi persiapan nanti. Jadi jaminan penawaran itu adalah jaminan yang diberikan oleh penyedia ketika mereka ikut dalam proses tender kita. Tujuannya apa? Tujuannya menjamin bahwa mereka itu akan serius untuk ikut tender. Jangan sampai kemudian mereka, saya ingin coba-coba aja deh gitu kan, masuk ikut tender kemudian saya nggak jadi deh. Nah kayak gitu kan nanti kan repot tuh bagi Pokja kan. Maka untuk menjamin keseriusan itu apa? Mereka harus menyampaikan jaminan penawaran gitu kan. Jadi itu ibaratnya menunjukkan keseriusan dia. Jaminan pelaksanaan itu adalah jaminan yang dipakai untuk menjamin bahwa dalam masa pelaksanaan pekerjaan, ya, si penyedia itu akan komit untuk menyelesaikan sampai akhir proses. Contohnya misalnya bangun gedung gitu kan, bangun gedung itu ketika setelah tanda tangan kontrak, jadi baru mulai mau bangun gedung, mereka menyampaikan jaminan pelaksanaan. Tujuannya apa? Jadi biar nanti ketika dalam proses bangun gedung itu mereka komit akan menyelesaikan sampai akhir. Kalau misalnya di tengah jalan dia kabur gitu kan, kita punya jaminan pelaksanaan. Jadi kita jaminan itu bisa kita gunakan, kita bisa cairkan. Ya kemudian kita ibaratnya punya pengikat lah ibaratnya gitu ya, pengikat jaminan gitu ya, jaminan pelaksanaan. Nah, kemudian
bentuk kontraknya berupa surat pesanan. Jadi maksudnya gini, kan nanti kita bahas tentang bentuk-bentuk kontrak. Bentuk kontrak. Jadi bentuk kontrak itu adalah dokumen yang digunakan sebagai perikatan, sebagai perikatan antara PPK dengan penyedia. Jadi untuk mengikat PPK dengan penyedia itu kan dengan kontrak ya, kontrak. Nah, kontrak itu macam-macam bentuknya. Ada yang kita sebut sebagai surat pesanan gitu kan. Ada yang kita sebut sebagai kwitansi. Kwitansi itu kontrak. Ada nota pembelian, itu kontrak. Ada SPK. Ada surat perjanjian. Itu bentuk kontrak. Tergantung pada levelnya, Nah, ketika kita mengadakan e-purchasing atau kita membeli barang melalui purchasing, maka bentuk kontrak yang kita gunakan adalah surat pesanan, gitu kan? Surat pesanan, bentuk kontraknya. Oke, next berikutnya. Nah, ini adalah siapa yang melakukan electronic purchase. Jadi siapa sih yang kemudian nanti dia melakukan pembelian melalui katalog gitu ya. Jadi tergantung nilainya. Ini kemarin sudah kita bahas juga ya di pelaku ya. Jadi kalau nilai e-purchasing itu paling banyak 200 juta, maka berarti nanti yang melakukan proses pembelian secara elektronik itu adalah pejabat pengadaan. Tapi kalau paling sedikit di atas 200 juta, maka nanti yang melakukan electronic purchase atau yang melakukan pembelian secara elektronik itu adalah PPK. Namun apabila nilai dari e-purchasing itu adalah di atas 100 miliar, maka nanti yang menetapkan bahwa oh ya saya pilih dia gitu kan, saya pilih penyedia itu adalah pengguna anggaran. Jadi PPK dengan penetapan penyedia yang melakukan adalah PPK, tapi yang menetapkan penyedianya adalah pengguna anggaran. Jadi kalau di atas 100 miliar maka kewenangannya di pengguna anggaran. Ini salah satu yang bisa didelegasikan pada KPA yang kemarin kita bahas ya. Jadi kalau misalnya PA mendelegasikan pada KPA ya nggak apa-apa gitu. Oke ya. Jadi ini yang melakukan. Siapa sih yang melakukan electronic purchase? Jadi artinya siapa yang kemudian dia masuk ke aplikasi e-katalog LKPP.go.id, kemudian siapa yang kemudian nanti pesan barang, kemudian siapa yang melakukan nego gitu kan, ibaratnya itu. Tergantung nilainya ya. Kalau sampai dengan 200 berarti ya PP, di atas berarti PPK. Tapi kalau yang di atas 100 miliar nanti yang menetapkan oh ya saya pilih dia deh gitu kan, saya pilih penyedia itu, atau yang menetapkan ibaratnya yang menetapkan penyedianya gitu kan, itu adalah pengguna anggaran. Oke, next. Nah, ini contoh di katalog gitu kan. Contoh katalog. Jadi kan di katalog itu kan memuat informasi kan. Informasi ini adalah termasuk kategori komoditas penerangan jalan umum. Mereknya Philips, nomor produknya apa, gitu. Nama produknya, penyedianya gitu kan, harganya, kemudian tipe dan sebagainya ya. Nanti kalau misalnya di situ ada TKDN ya dimasukkanlah TKDN-nya. Tingkat komponen dalam negeri dalam produk itu. Ini contoh yang listing di katalog LKPP.go.id. Ini sekarang kita nggak bisa akses ya. Kalau bisa akses kita bisa buka nih. Ini lagi di lockdown ini ya, aplikasi katalognya. Ikut-ikutan kena corona berarti ya, di lockdown. Nah itu katalog. Jadi ini apa tampilan lah gitu ya, tampilan di katalog LKPP. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi adalah toko daring. Toko daring itu apa sih? Dalam jaringan ya, dalam jaringan. Itu kan serapan ya, online gitu kan, online. On itu berarti apa? On itu dalam ya. Line berarti garis ya, dalam jaringan gitu. Itu serapannya gitu, serapannya. Sama seperti snack itu apa serapannya? Kudapan nggak Pak? Ya betul Rima, kudapan. Itu serapan dalam bahasa Indonesia. Sama nih online. Sebenarnya kita lebih familiar online ya daripada daring ya. Lebih familiar online gitu ya. Ya, toko daring, tempat terjadinya perdagangan barang jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan beli melakukan transfer online.
Jadi ya sama lah ini kita bisa ketemu dalam satu aplikasi gitu kan. Pelaksanaan bila melalui toko daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode e-purchasing, jadi sama. Tata cara toko daring juga e-purchasing. Makanya kan toko daring sebenarnya subsistem dari katalog gitu kan. Jadi ini berbeda dengan platform yang kita kenal gitu kan, platform ada Bukalapak dan sebagainya. Kalau konsep toko daring di Perpres itu toko daring yang platformnya itu dalam pengawasan LKPP, makanya dia masuk di katalog gitu kan, masuk di salah satu ya ibarat subsistem lah di katalog gitu kan. Itu toko daring. Ya ini cuma gambaran aja ya, ini gambaran dari tren e-commerce gitu ya, e-commerce. Jadi kalau kita di e-commerce itu kan kita mengenal ada namanya transaction platform, ada classified media gitu kan. Kalau classified media itu ibaratnya gini, dia tidak punya produk sebenarnya. Jadi dia hanya dia hanya ibaratnya broker ya, mempertemukan lah gitu. Jadi sama seperti toko bagus itu kan mempertemukan ini ya, ada orang pengen jual gitu kan, kemudian kemudian ada orang yang pengen beli, dia seperti komunitas lah gitu ya, Kaskus dan sebagainya. Beda dengan Bukalapak, Tokopedia, mereka punya produk gitu kan, ada produknya di situ yang dijual. Bineka itu kan ada toko online-nya, ada toko offline-nya kan, mereka punya produk. Jadi beda ya antara jadi yang masuk dalam toko daring itu yang masuk dalam transaction platform ya. Tapi sekali lagi ini nanti konsep toko daring ini adalah toko daring yang masuk subsistem dari katalog. Jadi artinya nanti siapa yang kemudian masuk ke toko daring atau toko daring yang masuk ke atau ini penyedia yang bisa masuk ke toko daring itu nanti ditentukan oleh KPP. Kemudian berikutnya, pasar yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Ini pasar yang ketiga nih, pemilihan penyedia. Jadi yang pertama kan katalog, yang kedua toko daring, yang ketiga pemilihan penyedia. Jadi pemilihan penyedia itu berarti kita melalui metode ini atau melalui metode pemilihan ini. Kalau barang konsultan jasa lain, jadi P itu kan barang, PK itu konstruksi, dan JL itu jasa lain. Berarti pemilihan penyedianya melalui apa? Pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Itu metode memilihnya. Jadi metode memilihnya untuk barang konstruksi jasa lain ya, itu bisa melalui pengadaan langsung, bisa melalui penunjukan langsung, bisa tender cepat, bisa tender gitu kan. Nah, pengadaan langsung itu nanti kita bahas detailnya di materi persiapan ya. Pengadaan langsung itu adalah memilih metode pemilihan untuk memilih penyedia yang nilainya sampai dengan 200 juta untuk barang konstruksi jasa lain. Jadi kalau pengadaan langsung berarti nilai sampai dengan 200 juta nih. Berarti kita menggunakan namanya pengadaan langsung. Kalau penunjukan langsung itu apa? Kalau penunjukan langsung itu adalah metode memilih penyedia yang memenuhi kriteria keadaan tertentu atau barang tertentu. Nah, itu berarti penunjukan langsung. Jadi dia harus memenuhi kriteria keadaan tertentu atau barang tertentu. Contohnya apa misalnya? Misalnya hanya satu saja yang bisa, gitu kan? Hanya satu saja yang bisa. Kalau cuma satu doang kan ngapain dipakai tender gitu kan? Oh, dia satu-satunya yang bisa, maka kita penunjukan langsung. Atau yang rahasia gitu kan? Ini terkait dengan rahasia negara, maka bisa penunjukan langsung. Kemudian misalnya ini ada suatu konferensi mendadak yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk menindaklanjuti komitmen internasional. Nah, berarti kalau ada event itu, maka untuk pengadaan barang jasanya bisa kita penunjukan langsung. Nanti kita bahas di persiapan ya. Ada tender cepat. Tender cepat itu berarti tender menggunakan sikap ya, kemarin yang kita bahas ya. Kita sudah mention di awal ya. Kemudian ada tender. Tender itu berarti ya metode memilih penyedia yang itu ya, dari
diumumkan terlebih dahulu, jadi ada tahapan-tahapannya. Pengumuman, kemudian pendaftaran, pengambilan dokumen, kemudian evaluasi gitu kan, kemudian penetapan. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Itu namanya tender. Nanti kita bahas di pelaksanaan pemilihan. Kita bisa tahu TS ya. Kemudian jasa konsultan. Nah, kalau jasa konsultan itu metode memilihnya cuma ada 3. Seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Jadi kalau yang namanya seleksi itu berarti konsultan. Seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, bedanya apa pengadaan langsung di barang konstruksi jasa lain dengan jasa konsultan? Yang bedanya nilainya. Kalau tadi kan di pengadaan langsung di barang konstruksi jasa lain kan sampai dengan nilai 200 juta kan? Tapi kalau di konsultan itu sampai dengan 100 juta. Itu kita pakai pengadaan langsung. Kalau penunjukan langsung sama nih. Dia harus memenuhi kriteria barang tertentu atau keadaan tertentu. Itu sama. Di konsultan tidak ada tanda cepat. Di konsultan juga tidak ada tender. Kalau di konsultan namanya seleksi. Tapi nggak ada seleksi cepat, itu nggak ada. Kalau di konsultan. Nah, itu adalah pasar untuk mempertemukan pembeli dan penjual gitu kan, KL dan penyedia melalui pemilihan penyedia, melalui metode itu, langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender seleksi gitu kan. Nah, berikutnya LPSC. Nah, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk memilih barang dengan marketplace tadi, electronic marketplace, berarti kan kita butuh sarana tadi SPSC. Nah, SPSC itu kemudian dikelola gitu kan, dikelola oleh LPSC ini. Jadi LPSC itu ibaratnya adalah pengelola sistemnya. Jadi layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik. Jadi dia memfasilitasi untuk membeli barang secara elektronik gitu kan. Maka kemudian melalui apa? Melalui SPSC yang kemudian SPSC itu pun dikelola oleh LPSC. Jadi memfasilitasi. KL Pemda menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang dilakukan oleh PBJ. Jadi ini amanah Perpres. Jadi setiap kementerian lembaga atau perangkat daerah atau pemerintah daerah ya, mereka harus menyelenggarakan gitu ya fungsi LPSC. Nah, fungsi LPSC itu kemudian nanti dilakukan oleh siapa? Unit strukturalnya. Unit strukturalnya adalah yang kita sebut sebagai UKPBJ. Jadi UKPBJ itu ibaratnya adalah unit strukturalnya atau lembaganya lah gitu ya. Lembaganya itu UKPBJ. Nanti UKPBJ itu nanti dia akan menyelenggarakan fungsi LPSE. Nah, jadi unitnya ya UKPBJ. Kalau ya sama seperti unit untuk mengadministrasikan penerimaan pajak. Berarti ada KPP gitu kan. KPP dari unit strukturalnya nih. Sama ini unit struktural yang kemudian dia memfasilitasi PBJ elektronik, berarti UKPBJ gitu. Itu. Jadi kayak gitu ya LPSC ya. Nah, LPSC itu nanti, jadi fungsi LPSC itu apa sih ya? Jadi yang pertama adalah mengelola sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya. Jadi dia yang mengelola sistem. Jadi kalau misalnya ada penyedia saya ingin masuk dong ke SPSC, biasanya bisa menawarkan barang saya ke satker di Kementerian Keuangan itu kan, maka dia daftar di Kementerian Keuangan, daftar, nanti kemudian akan diverifikasi oleh LPSC kan, LPSC kemudian diberikanlah user gitu kan, jadi mengelola sistem informasi dan infrastrukturnya ya. Jadi dia termasuk kalau misalnya ada perubahan-perubahan, ada update gitu, update aplikasi dan sebagainya, berarti ya LPSC yang melakukan pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna ya tadi ya. Kalau misalnya ada orang yang mau mendaftar gitu kan, sistem ya, maka dia yang meregistrasi ya teman-teman di LPSC. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan komponen. Jadi mengembangkan sistem. Jadi kan SPS itu kan nggak stuck ya, tapi dia kan terus berkembang gitu kan. Sama seperti katalog kan, katalog kan sementara kan di lockdown dulu kan, ada pengembangan sistem gitu kan. Jadi ada berubah terus gitu kan, menuju pada ya namanya kan perubahan zaman itu kan, berarti kan ada perubahan ibaratnya kebutuhan kan. Nah berarti kan karena ada perubahan kebutuhan maka sistemnya harus diubah gitu kan, biar bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi dikembangkan. Berikutnya LPSC.
Jadi LK-nya ini LKPP. Jadi LKPP itu tadi kan dia jadi kalau LPS itu kan di setiap kementerian lembaga ya, kementerian lembaga. Tapi kemudian yang mensupervisi kan LKPP ya. Maka LKPP itu apa? Terkait dengan LPSC, dia menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSC dan sistem pendukungnya. Jadi dia menetapkan standar layanan. Jadi kalau misalnya, Kementerian Keuangan mau menggunakan SPSC, berarti ada mutual agreement-nya gitu kan, ada kesepakatannya terlebih dahulu. Jadi nanti Kementerian Keuangan harus menyediakan apa, harus memberikan akses pada LKPP. Nah, itu dibuat dalam agreement-nya. Ada standarnya. Keamanan informasi SP dan sistem pendukungnya itu tanggung jawab di SPSC, di LPSC gitu. Di LKPP maaf, KPP. Lalu berikutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan LPSC. Dia melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi jangan sampai tadi ya, jangan sampai kemudian LPSC di setiap kementerian dia memanipulasi data gitu kan. Wah ini nanti misalnya ada wah ini saya nggak suka nih sama penyedia ini, maka kemudian kan data yang masuk kemudian diubah kemudian atau dibuang gitu. Nanti alasannya penawaran belum masuk, nah itu bisa aja kan. Maka kemudian harus ada yang mengawasi gitu kan, harus ada yang mengawasi. Berikutnya, ini ya tampilan LPS ya. Oke, kemudian berikutnya kita masuk yang kedua, SDM PBG, SDM dan kelembagaan ya, sumber daya manusia dan kelembagaannya. Jadi SDM PBG itu membahas tentang sumber daya manusia dan bagaimana meningkatkan kompetensi dari SDM PBG. Nah kita dulu SDM PBG, sumber daya manusia SPBG. Jadi orang yang terlibat dalam pengadaan barang jasa itu bisa pengelola PBG. Jadi bisa fungsional. Jadi pengelola PBG itu adalah jabatan fungsional PBG. Jadi orang yang mendedikate dirinya ya, mendedikate dirinya untuk kepengadaan. Maka dia kemudian masuk ke jalur fungsional PBG. Jadi yang pertama pengelola SDM PBG itu yang pertama adalah pengelola PBG atau fungsional PBG di Kementerian Lembaga Perangkat Pemda, pemerintah daerah. Yang kedua bisa ASN, TNI, Polri, dilungkan Kemhan dan Polri, atau personil lain. Personil lain itu siapa? Seperti agen pengadaan. Jadi personil lain itu agen pengadaan. Nah, ketika tadi SDM tadi akan incas ke PBG, maka berarti dia harus memiliki kompetensi di bidang PBG. Nah, bentuknya apa? Ya bentuknya kalau sekarang kan lulus sertifikasi PBG gitu kan. Jadi ketika misalnya nanti kalian sertifikasi PBG, nanti kemudian lulus, itu berarti itu adalah bukti bahwa kalian memiliki kompetensi di bidang PBG, sehingga kalian bisa menjadi SDM PBG. Kemudian SDM PBG tadi dia berkedudukan di UK PBG. Jadi kalau tadi ya kalian menjadi fungsional PBG, berarti nanti kalian akan berada di bawah UK PBG. Jadi kalian bukan di KPPN, bukan di KPP, bukan di Pusdikat Anggaran, bukan di Pusdikat KNPK, bukan di STAN, tapi kalian berada di UKBBG. UKBBG itu kan kalau di kita di Kementerian Keuangan di bawah Sekjen ya. Jadi ya salah satu keuntungannya nggak pindah-pindah gitu kan cuma di Jakarta doang gitu kan di UKBBG kan. Di keuntungannya. Kalau KPPN kan bisa di KPPN Sabang sampai Merauke gitu kan. KPPN Aceh, KPPN Sabang kan nggak ada ya, KPPN di Banda Aceh mendingan Merauke. Itu jadi berkedudukan di UK PBG. Nah itu jadi keuntungannya bisa melihat Monas tiap hari gitu kan. Ya kalau di daerah kan nggak bisa lihat Monas tiap hari kan. Kalau di Jakarta kan bisa lihat Monas tiap hari. Kemudian ya pengelola PBG itu adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk masalah PBG. Jadi ini jabatan atau jenjang pengelola PBG. Ada pengelola PBG pertama, muda, madya gitu kan. Sama seperti Widyaswara gitu kan. Ada Widyaswara pertama, Widyaswara muda, madya dan utama. Itu jenjangnya, jenjang karirnya untuk fungsional PBG.
Jadi pertama Mutia, Madya, Utama. Kalau di Pengelola BPJ hanya sampai Madya ya. Tapi kalau di Widyaswara kan bisa sampai Utama gitu kan. Itu jenjang untuk kenaikan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya pengembangan kompetensi. Jadi kalau tadi kita bahas tentang SDM-nya, sekarang pengembangan kompetensinya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi PPJ itu berarti ada standar kompetensi kerja PPJ, dan LKPP sudah menetapkan ya standar kompetensi kerja, ada SKKNI ya, SKKNI untuk pengelola PPJ gitu ya. SKKN, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI ya. Jadi kompetensi kerja itu apa sih? Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang di tempat kerja dalam pengadaan barang jasa. Deskripsi apa yang harus dilakukan. Kemudian kompetensi juga apa yang diharapkan. Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan atau dapat ditampilkan oleh seorang pelaku pengadaan sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya. Jadi kompetensi itu yang pertama dia mendeskripsikan apa yang dilakukan, kemudian apa kinerja yang diharapkan, terus bagaimana pengukuran kinerjanya. Deskripsi tentang bagaimana cara mengetahui atau mengukur dalam melaksanakan pekerjaan. Itu kompetensi gitu kan. Kompetensi sama seperti saya berikan contoh seperti Widyaswara gitu kan. Kompetensi apa yang harus dilakukan? Berarti mengajar gitu kan, mengajar. Kemudian sejauh mana kinerja itu diharapkan atau ditampilkan. Maka kemudian ada penilaian kinerja. Ada kinerja. Jadi mengajar itu ada penilaian, ada standarnya gitu kan, standarnya. Kalau berarti minimal penilaian peserta adalah kalau di kita, kalau di Kementerian Keuangan ada 4,33. Jadi ada standarnya gitu kan. Kemudian bagaimana cara mengukurnya gitu kan? Cara mengukurnya bagaimana gitu kan? Berarti nanti kan ada cara untuk mengukur. Berarti mereka nanti cara mengukurnya adalah dibuktikan dengan ada namanya surat pernyataan pelaksanaan kegiatan, SPMK. Itu contoh. Jadi kompetensi itu adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang diharapkan, kinerja yang diharapkan, kemudian gimana cara mengukurnya. Nah gitu ya. Itu berarti itu adalah kompetensi. Nah, jadi Perpres itu tidak saklek harus kemudian Perpres berlaku kemudian harus dilakukan, tapi ada masa peralihan terkait dengan kompetensi ini. Jadi kan seperti fungsional PBJ kan ketika di Perpres itu dimunculkan kan fungsional PBJ kan belum ada itu. Baru tahapan rekrutmennya ya, rekrutmen. Nah, jadi sampai dengan 31 Desember 2020 Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan wajib dijabat oleh PBJ, pengelola PBJ lingkungan KLT Pemda. Jadi masih ada waktu sampai dengan 31 Desember tuh. Jadi nanti pelan-pelan itu kan. Jadi kalau sekarang masih dimungkinkan yang menjadi Pokja atau PP itu belum fungsional PBJ. Masih bisa dimungkinkan sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi setelah 31 Desember 2020 berarti apa? Berarti yang menjadi Pokja, menjadi PP itu adalah fungsional PBJ. Nah, kalau sekarang ini masih on proses di Kemenkeu ini sudah banyak tuh rekrutmen untuk Pokja. Jadi artinya sekarang Pokja pemilihan itu kalau di Kementerian Keuangan sudah fungsional gitu kan. Kemudian 31 Desember 2023 PPK, Pokja, pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI, Polri wajib sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Nah ini jadi ini juga masa peralihan sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti PPK, Pokja, pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI, Polri, dia mempunyai sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Jadi ini lebih khusus lagi. Kalau yang nanti kalian akan ujian kan kalian dapat namanya sertifikat dasar gitu ya, sertifikat dasar nih. Jadi sertifikat ahli tapi levelnya dasar. Nah, sampai dengan 2023 itu mereka harus memiliki sertifikat kompetensi. Berarti lebih khusus lagi. Tidak hanya dasar tapi lebih khusus ke kompetensi. Ketika misalnya orang ingin menjadi PPK, berarti dia harus mempunyai sertifikat kompetensi di bidang PPK. Dia akan menjadi Pokja.
berarti dia punya sertifikat kompetensi bidang Pokja, dia menjadi PP, maka dia punya sertifikat kompetensi bidang PP. Jadi ini sudah lebih dalam lagi ya, tidak hanya sekedar dasar gitu kan. Itu sampai kapan? 31 Desember 2023. Jadi ini on proses sekarang nih, on proses sekarang. PPK, Pokja, pejabat pengadaan yang dijabat oleh selain pengelola PBJ di KL, Pemda, ASN dan wajib menjadi kompetensi di bidang PBJ. Jadi yang dijabat kalau fungsional PBJ maka ya itu udah otomatis tuh kan, udah kompetensi itu udah otomatis ada. Tapi ketika selain fungsional tadi ya, selain fungsional PBJ, maka mereka wajib punya sertifikat kompetensi. Kalau fungsional berarti otomatis mereka diakui lah kompetensinya. PPK, Pokja, PP wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang ini sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi. Jadi artinya sertifikat dasar itu masih bisa digunakan tuh sampai 31 Desember 2023. Jadi kalian nanti, berarti kalau kalian nanti kan lulus, kalian sekarang kan tingkat semester 5 ya. Berarti setahun lagi kan 2021, 2022. Berarti nanti sertifikat yang kalian punya itu nanti pasti bisa digunakan sampai 31 Desember 2023. Jadi kalau kalian nanti misalnya udah kerja tuh kan, kerja di misalnya di KPPN gitu kan, di KPPN. Kemudian ternyata di kantor itu nggak ada orang yang punya sertifikat PBJ. Maka berarti kalian datang tuh, wah saya punya Pak. Nah, berarti kalian bisa menjadi pejabat pengadaan gitu kan, pejabat pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti kalau misalnya akan lanjut setelah di Desember 2023, berarti kalian harus mempunyai sertifikat kompetensi gitu kan. Jadi lebih advance lagi dibanding sertifikat kalian tingkat dasar. Sertifikat kompetensi namanya. Berikutnya, nah kalau tadi adalah SDM PBJ, sekarang kelembagaan PBJ. Kelembagaan PBJ itu dikelola gitu ya, atau unitnya adalah kita sebut sebagai UK PBJ. Ini amanah Perpres, Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah membentuk UK PBJ, unit kerja pengadaan barang jasa yang berbentuk struktural. Jadi dia unit strukturalnya gitu kan. Nah tugasnya apa dia? Yang pertama ya tugasnya adalah dia menyelenggarakan dukungan PBJ. Nanti kan di dalam UK PBJ itu kan nanti ada dua fungsi ya, fungsi Pokja pemilihan dan fungsi LPSE. Kalau Pokja pemilihan itu kan yang mengeksekusi bagaimana memilih penyedia. Kalau LPSE adalah memberikan sarana bagi Pokja itu untuk memilih penyedia. Nah, jadi itu dilakukan oleh UK PBJ, menyelenggarakan dukungan PBJ. Fungsinya pengelolaan PBJ, jadi mengelola pengadaan barang jasa ya. Database-nya itu mereka mengelola, kemudian user orang ketika mau masuk berarti harus punya user apa gitu kan. Kemudian level tanggung jawabnya di fungsi apa itu berarti di ini ya di PBJ ya. Pembinaan SDM dan pengembangan PBJ. Jadi yang melakukan pembinaan terhadap SDM yang dia in charge dengan PBJ itu ya bukan PBJ. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bintek. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Menteri Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Itu kelembagaan PBJ. Nah, terakhir kita bahas tentang pengawasan, pengaduan, sanksi dan pelayanan hukum. Jadi adik sekalian, namanya satu aktivitas gitu ya. Maka bisa jadi gitu dalam pelaksanaan aktivitas itu ada penyimpangan gitu kan, ada penyimpangan. Jadi sangat ya mungkin ada penyimpangan. Penyimpangan itu bisa di tahapan perencanaan gitu kan, bisa di tahapan persiapan pengadaan, di tahapan pelaksanaan pengadaan. Jadi penyimpangan itu sangat mungkin ada. Di perencanaan gitu kan, misalnya identifikasi. Ketika mengidentifikasi sudah ada deal dengan penyedia, sehingga kemudian ketika identifikasi dia menetapkan barang yang dimiliki oleh penyedia tertentu. Nah, itu kan udah penyimpangan kan di awal kan. Kita identifikasi aja sudah penyimpangan. Kemudian penganggaran misalnya, penganggarannya ya mungkin dibuat besar gitu kan, biar nanti
ketika proses pengadaannya bisa dimainkan gitu kan. Itu perencanaan. Di persiapan juga sama. Ada sangat mungkin ada titik kritisnya lah gitu ya, ada titik kritis persiapan pengadaan. Ada dimungkinkan ada penyimpangan di persiapan pengadaan. Misalnya apa? Misalnya ketika membuat spek. Jadi membuat speknya diarahkan pada penyedia tertentu, itu belum bisa dimungkinkan APS gitu kan. APS-nya di markup D gitu kan. Kemudian ketika membuat kontrak juga sama, dia membuat kontrak yang diskriminatif bisa aja gitu kan. Di pelaksanaan, apalagi di pelaksanaan kan, pelaksanaan pengadaan, di pelaksanaan kontrak saja gitu kan, pelaksanaan kontrak akan sangat mungkin ya terjadi penyimpangan. Jadi ada kemungkinan penyimpangan gitu kan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Jadi kalau kalian searching juga ada banyak beberapa titik kritis gitu kan. Ya, saya juga pernah membuat video nih, titik kritis ketika membuat APS gitu kan. Buat APS itu titik kritisnya di mana? Jadi ada kemungkinan. Nah, kemungkinan itu maka kemudian ada pengawasan gitu kan. Biar apa? Biar ada, kalau ada penyimpangan bisa diantisipasi dari awal lah gitu. Ada pengawasan. Kemudian pengawasan itu berarti dilakukan oleh APIP, aparat pengawas internal pemerintah. Ada pengaduan. Kalau pengaduan itu berarti dari siapa? Dari masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat bisa mengawasi. Ini ada penyimpangan nggak di persiapan? Nah, mereka bisa mengawasi. Nah, bentuk pengawasan masyarakat itu dengan melalui apa? Pengaduan. Kemudian ada sanksi gitu kan, ada sanksi. Jadi ketika misalnya Pokja atau penyedia gitu ya, mereka melakukan penyimpangan, maka bisa dikenakan sanksi gitu. Ini kita bahas. Kemudian ada pelayan hukum. Nah, berarti nanti ketika misalnya ada SDM PBJ, dia melakukan dugaan gitu ya, dugaan ada penyimpangan ya. Nah, kemudian nanti ada pelayan hukum yang harus dipenuhi oleh kementerian lembaga. Jadi dia mendampingi terhadap proses itu ya. Kalau misalnya ada ditetapkan sebagai tersangka misalnya gitu kan, maka nanti didampingi tuh oleh ya di kementerian lembaga harus menyediakan untuk pelayanan hukum ini. Nah itu jadi berbagai macam penyimpangan itu, makanya kemudian ya antisipasi dengan apa? Pengawasan, pengaduan, sanksi, dan juga ada pelayanan hukum. Nah sekarang kita lihat pengawasan. Pengawasan itu, jadi pengawasan PBJ ini dilakukan oleh pengawas internal ya, APIP ya. Jadi meliputi apa? Jadi ruang lingkup pengawasan internal itu adalah dari pemenuhan nilai manfaat. Jadi pemenuhan nilai manfaat, jadi value for money gitu kan. Jadi pemenuhan value for money itu juga menjadi bagian dari pengawasan dari APIP. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan. Jadi pengelola PBJ itu dia patuh nggak dengan aturan dengan perpres gitu kan. Kemudian pencapaian TKDN, tingkat komponen dalam negerinya. Jadi pemanfaatan TKDN apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian pencadangan dan peruntukan paket usaha kecil, pengadaan berkelanjutan. Nah ini adalah lingkup pengawasan dari APIP. Nah untuk mengawasi ruang lingkup itu, maka kemudian dilakukan melalui apa? Bisa melalui audit, bisa melalui review. Jadi kalau di APIP itu ada beberapa macam pengawasan ya. Ada yang bentuknya audit, ada yang bentuknya review, ada yang bentuknya pemantauan, evaluasi atau whistleblowing system (WC). Itu bentuk untuk melakukan pengawasan PBJ. Jadi kalau di APIP itu ada namanya audit, adanya review dan sebagainya. Nah, itu siapa yang melakukan? Menteri Kepala Lembaga wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP. Jadi yang melakukan ya berarti aparat pengawas internal APIP itu ya. Jadi yang melakukan pengawasan itu dari APIP. Oke, berikutnya. Nah, ruang lingkup pengawasan dari mana? Dari poin dari titik nol ya, dari titik nol dari perencanaan sampai dengan serah terima. Jadi dia ruang lingkupnya luas dari titik nol sampai dengan titik 100%-nya gitu kan. Dari perencanaan sampai dengan serah terima itu pengawasan. Dari perencanaan berarti waktu identifikasi, waktu penetapan,
sampai dengan penganggaran gitu kan, sampai dengan serah terima gitu ya. Itu menjadi ruang lingkup pengawasan dari APIP. Kemudian ada selain APIP kan ada juga WC, whistleblowing system. Jadi whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan oleh suatu KL kepada whistleblower. Whistleblower berarti orang-orang yang punya informasi ya, yang ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KL atau Pemda. Jadi misalnya ada masyarakat gitu kan, ada masyarakat, kemudian mereka melihat ada proses yang nggak benar gitu ya di sebuah pengadaan. Nah kemudian mereka bisa melaporkan gitu, melaporkan keadaan itu melalui apa? Melalui sistem WC, gitu, sistem whistleblowing system. Jadi tinggal diberi kemudahan ibaratnya gitu ya, diberikan kemudahan untuk apa? Untuk mengadu. Tentunya mereka punya data gitu kan. Nah kemudian bentuk ini bentuk pengaduan ya, bentuk pengaduan masyarakat ya. Jadi untuk ketika masyarakat menemukan ada sesuatu yang salah gitu ya, jadi bisa, maka kemudian mereka bisa langsung menyampaikan ke APIP gitu ya. Jadi pelapor masyarakat, penyedia, pelaku usaha, ketika mereka melihat ada penyimpangan dalam proses itu, maka kemudian apa? Mereka bisa melaporkan kepada APIP. Nah, kalau misalnya gitu kan, laporan mereka itu disampaikan kepada APH, aparat penegak hukum itu, kejaksaan, kepolisian gitu ya. Maka kemudian si APH itu tidak bisa memproses. Mereka harus meneruskan kepada APIP. Jadi level pertama itu ke APIP dulu. Jadi misalnya tadi ya pelapor bisa langsung ke APIP. Nah, kalau misalnya ada pelapor yang dia menyampaikan ke APH gitu kan, maka berarti APH harus meneruskan ke APIP. Nanti kemudian APIP akan menindaklanjuti informasi itu melalui audit, melalui review gitu kan. Nanti kemudian APIP akan menyampaikan laporan kepada menteri atau kepala lembaga tentang apa adanya dugaan tadi dan bagaimana kemudian penggalian data yang dilakukan oleh APIP, dilaporkan pada menteri pimpinan lembaga. Nah, kalau misalnya dalam laporan itu kemudian ada indikasi korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, maka kemudian berikutnya menteri kepala lembaga akan meneruskan ke APH. Jadi tidak bisa kemudian pelapor itu langsung ke APH, langsung main ke lapor ke polisi gitu ya. Jadi harus melalui, kalau dia harus melalui APIP dulu. Kalau pengaduan berarti melalui APIP dulu. Sanksi, nah ini sanksi nih, sanksi dalam PBJ dikenakan. Jadi sanksi itu bisa dikenakan kepada Pokja, peserta pemilihan ya. Peserta pemilihan itu berarti itu ya pelaku usaha berarti ya, pelaku usaha peserta pemilihan. Atau bisa juga dilakukan pada pemenang. Jadi pemenang pemilihan itu enggak kemudian saya kan udah menang gitu kan, berarti saya bebas dong. Enggak juga, mereka juga masih bisa dikenakan sanksi. Nanti kita bahas. Kemudian PA, KPA, PPK, PP, Pokja, PJPHP atau PPHP, itu juga bisa dikenakan sanksi. Nah, sanksinya apa? Ini dijelaskan di sini ya. Sanksi kepada peserta pemilihan. Peserta pemilihan itu berarti pelaku usaha yang dia ikut dalam proses pemilihan, baik melalui tender atau melalui tender cepat atau melalui seleksi dan sebagainya, pemilihan. Sanksinya apa? Pelanggarannya apa misalnya? Misalnya mereka membuat dokumen palsu atau memalsukan dokumen. Contohnya misalnya mereka menyatakan, mereka membuat fakta integritas bahwa mereka tidak di blacklist gitu ya. Ternyata dia di blacklist. Berarti dia akan memalsukan dokumen gitu kan. Berikan keterangan palsu atau tidak benar. Kemudian indikasi persekongkolan. Jadi mereka terindikasi bersekongkol dengan penyedia lain. Jadi dia seperti mengatur tender gitu kan. Jadi mengatur tender. Jadi mereka udah bersekongkol ternyata. Maka ketika ada indikasi persekongkolan maka bisa dikenakan sanksi. Kemudian mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima. Jadi penyedianya mereka mengundurkan atau peserta pemilihan ya. Jadi mereka ikut proses tender, kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia mengundurkan diri, nggak mau meneruskan gitu ya. Nah sanksinya apa gitu kan? Kalau tadi ya pemalsuan dokumen, persekongkolan, KKN itu sanksinya adalah digugurkan dalam pemilihan. Jadi pemilihannya dia digugurkan, kemudian jaminan penawaran dicairkan gitu ya.
kemudian di blacklist 2 tahun. Blacklist itu daftar hitam ya. Jadi kalau pelanggannya terkait dengan pidana lah gitu ya, kan memberikan keterangan palsu itu kan pidana, persekongkolan, KKN, menggunakan di apa, berarti dia blacklistnya 2 tahun. Diusulkan oleh siapa? Yang usul adalah PP, Pokja, atau agen pengadaan, tergantung ketemunya dia melakukan pelanggaran itu di tempat apa. Kalau di PP, ketemunya di PP ketika proses pengadaan langsung, berarti ya PP yang mengusulkan. Kalau ketemunya dari proses tender, berarti kan proses tender itu kan dilakukan oleh Pokja ya. Jadi Pokja mengusulkan. Atau agen pengadaan. Ketika agen pengadaan itu melakukan proses pemilihan, maka ya agen pengadaan mengusulkan pada PA-KPA untuk mengenakan sanksi tersebut. Ditetapkan oleh PA-KPA. Lalu mengundurkan diri alasan tidak bisa diterima. Jadi misalnya dia co-tender gitu ya, co-tender. Kemudian dia mundurkan diri gitu ya. Maka kalau mudah di alasan tidak bisa diterima, maka ya sanksinya adalah pencarian jaminan penawaran dan juga blacklist tahun. Kemudian bagi pemenangnya mengundurkan diri. Jadi pengunduran diri pemenang pemilihan yang telah menerima SPBJ sebelum mendatangkan kontrak. Jadi penyedia itu sudah ikut proses tender gitu ya, kemudian dia menang gitu kan. Tapi kemudian mau ditunjuk dia mengundurkan diri gitu kan. Itu juga lucu juga ya, dia udah capek-capek ikut tender tapi kemudian ditunjuk dia nggak mau gitu kan. Ya bisa jadi kan, mungkin dia mendapatkan tender lebih gede gitu kan, bisa jadi kan. Dia awalnya kan udah masang tender ke sini ke situ gitu kan. Kemudian ternyata dua-duanya menang misalnya, wah ini gedean di sana itu kan, berarti di sini tinggalin ya. Bisa aja kayak gitu kan, dia mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa diterima. Kemudian tidak melaksanakan kontrak. Jadi ini udah kontrak gitu kan, di tengah jalan dia kabur gitu kan, tidak menyelesaikan. Maka sanksi pencairan jam pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Sanksi blacklist tahun. Ini sanksinya ya. Kemudian ini pelaksanaan kontrak. Jadi menyebabkan kegagalan bangunan. Jadi si penyedianya gitu ya, dia membuat konstruksi gitu ya. Tapi konstruksinya itu nggak bagus itu, nggak bagus. Maka kemudian akhirnya membuat gedung itu harusnya belum rusak menjadi udah rusak, ibaratnya gitulah. Atau harusnya nggak roboh tapi tiba-tiba roboh. Bukan karena alam ya, bukan karena force majeure. Kalau force majeure ya nggak apa-apa. Contohnya kan kemarin di Mataram gitu kan, di Nusa Tenggara kan banyak yang roboh ya, itu kan karena alam gitu kan. Atau menyerahkan jaminan tidak dapat dicairkan. Jadi dia menyerahkan jaminan itu ternyata bodong gitu kan, nggak bisa dicairkan, maka juga disanksi. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume. Jadi dia misalnya lapor, Pak ini sudah selesai 100% nih Pak. Ternyata setelah diaudit cuma 98% gitu kan. Nah, berarti ada kelebihan tuh. Menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak. Jadi dia memberikan barang, ternyata barang itu nggak sesuai dengan poin-poin kontrak gitu ya, terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka sanksi denda, diberikan denda keterlambatan. Jadi 1 per mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Jadi diberikan sanksi berupa apa? Denda 1 per mil. Nah, ini sanksi pada peserta katalog. Jadi peserta katalog, jadi peserta pemilihan katalog. Jadi ini berarti penyedia yang ingin masuk di katalog gitu, atau penyedia yang ya di katalog gitu ya, dia memberikan dokumen yang keterangan palsu dan tidak benar. Itu juga kemudian bersekongkol gitu ya, dia bersekongkol dengan Pokjanya misalnya gitu kan. Seperti yang mungkin kalian pernah dengar ya, case di Rio ya, itu juga terkait dengan ini kan, katalog gitu kan. Jadi ada persekongkolan di awal antara satker dengan penyedia katalog, KKN gitu kan. Maka blacklist 2 tahun. Mengundurkan diri dengan alasan tidak bisa diterima. Jadi peserta pemilihan katalognya mengundurkan diri. Pengunduran diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Jadi dia mengundurkan diri dan tidak mau tanda tangan kontrak katalog. Kemudian ini penyedia purchasing. Jadi ini orang berarti ini penyedia sudah masuk udah listing di katalog nih. Ini berarti penyedia sudah listing di katalog elektronik. Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan. Jadi misalnya
ini apa namanya satker gitu kan sudah bertransaksi dengan penyedia di katalog. Misalnya 7 hari harus memberikan barang gitu kan, udah komitmen. Ternyata dalam 7 hari ternyata nggak juga gitu, nggak juga memberikan barang gitu kan. Jadi dia menyalahi kontrak katalognya gitu. Maka sanksinya adalah pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem purchasing selama 6 bulan. Jadi dia di down gitu, dikeluarkan gitu dari purchasing 6 bulan. Kemudian pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog selama 1 tahun. Jadi bisa 6 bulan setahun. Kemudian UKBJ melaporkan secara pidana dalam hal. Jadi kalau misalnya tadi terindikasi ada pidana lah gitu. Pidana itu berarti apa? Menyampaikan dokumen palsu, persekongkolan, KKN. Maka berarti UKBJ akan melaporkan secara pidana. Berarti ke pidana itu berarti ke aparat penegak hukum, KPH. Jadi sanksi kepada PA, KPA, PP, Pokja ya. Jadi PA, KPA, Pokja itu juga bisa dikenakan sanksi nih. Kalau mereka lalai melakukan suatu perbuatan seharusnya menjadi kewajibannya. Jadi misalnya lalai gitu, lalai berarti ketika misalnya nggak buat HPS gitu kan, nggak membuat HPS, berarti dia kan lalai tuh, harusnya kan buat HPS. Sanksi administrasi ya. Kemudian melanggar fakta integritas berdasarkan putusan KPPU, Peradilan Umum atau PT UN. Dia melanggar fakta integritas. Misalnya ini si Pokjanya dia ternyata apa ibaratnya yang dia merangkap gitu, dia merangkap ternyata dia Pokja, dia juga punya usaha, dan usaha itu kemudian ikut di tender, jadi pasti akan dia menangkan, bahkan dia akan mencoba memenangkan punya dia gitu. Blacklist, nah ini blacklist. Jadi salah satu sanksi tadi kan diberikan blacklist. Nah, blacklist itu berarti apa? Blacklist itu berarti melarang gitu ya, melarang penyedia untuk ikut pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya, dari ya pokoknya seluruh satker di pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Jadi misalnya ada penyedia A itu di blacklist di Kementerian Keuangan, maka kemudian penyedia itu tidak bisa menawarkan barangnya di Kementerian Perhubungan atau Kementerian yang lain lah gitu kan, Menpan dan sebagainya, kementerian lain, maka nggak bisa. Maka kemudian agar blacklist yang dilakukan oleh sebuah satker itu bisa diketahui oleh satker yang lain, maka kemudian KPP itu menyelenggarakan namanya blacklist nasional. Sehingga nanti ketika misalnya satker A dia memblacklist penyedia A gitu kan, maka dia harus menyampaikan identitas penyedia di blacklist itu kepada LPSC. Nah, jadi LPSC nanti akan menayangkan dalam blacklist nasional. Sehingga nanti seluruh satker di negara kesatuan Republik Indonesia itu nggak bisa menggunakan dia. Selama kapan? Ya bisa 2 tahun, bisa setahun tadi ya, tergantung sanksinya tadi ya. Nah ini pelayanan hukum. Jadi ketika misalnya ada PA, KPA, PP, Pokja itu terkena masalah hukum, maka kementerian lembaga Pemda wajib memberikan pendampingan. Pendampingan ini dilakukan sejak proses penyelidikan hingga putusan pengadilan. Jadi dari awal dari penyelidikan sampai dengan putusan itu didampingi terus oleh ini apa namanya, oleh penasihat hukum yang disediakan oleh kementerian lembaga Pemda. Penyedia, ormas, pokmas, penyelenggara swasta dan pelaku usaha sebagai agen pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapat pelayanan hukum. Jadi untuk ini penyedia, ormas, pokmas, penyelenggara swasta dan pelaku usaha yang agen pengadaan ya, dia tidak menjadi objek untuk diberikan pelayanan hukum. Kemudian penyelesaian sengketa kontrak. Penyelesaian kontrak itu maksudnya gini. Kalau di kontrak itu kan dimungkinkan ada sengketa kan, samalah kalian gitu kan, berteman gitu kan, mungkin ada friksi gitu kan, ada friksi. Sama di penyedia pun sama, antara PPK dan penyedia itu kan sudah bikin kontrak. Nah dalam pelaksanaan kontrak itu bisa jadi ada friksi kan, ada friksi. Si penyedianya misalnya menganggap ini, PPK-nya menganggap salah gitu kan. Maka ketika ada friksi itu atau sengketa itu, maka kemudian diselesaikan
Nah, untuk menyelesaikan sengketa itu bisa melalui tiga cara gitu ya. Yang pertama bisa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (LPSK). LPSK ini adalah lembaga yang atau apa ya, ibaratnya diselenggarakan lah gitu ya. Jadi LPSK itu diselenggarakan oleh LKPP. Jadi LKPP itu menyelenggarakan satu unit ya, yang kemudian unit itu nanti menyelesaikan atau membantu PPK untuk menyelesaikan sengketa kontrak. Itu namanya LPSK, layanan penyelesaian sengketa kontrak. Itu adanya di LKPP. Kemudian arbitrase. Jadi penyelesaian kontrak melalui arbitrase. Kalau arbitrase itu berarti melalui Badan Arbitrase Nasional atau BANI gitu ya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi untuk ketika ada sengketa, maka kemudian PPK dan penyedia itu kemudian datanglah ke BANI. Nanti BANI akan melakukan mediasi ya. Dia akan melakukan mediasi. Akan dimediasi untuk dipertemukan gitu kan. Nanti saling membicarakan, nanti harapannya adalah selesai di situ. Atau yang ketiga adalah melalui pengadilan. Nah, jadi kalau pengadilan berarti melalui jalur hukum ya, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan MA. Itu aja bisa melalui pengadilan. Selesai. Nah, itu. Jadi ada sekalian demikian ya materi kita terkait dengan elektronik, kemudian SDM dan kelembagaan, kemudian tadi ya pengawasan bantuan hukum. Oke, demikian ada sekalian. Silakan kalau misalnya ada yang merasa kurang jelas, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Mau nanya yang terkait yang tadi kegagalan bangunan ya, Pak. Jadi misal bangunan ini sudah serah terima, jadi sudah jadi gitu, Pak. Kemudian dalam waktu misal katakan 2 bulan, rupanya bangunan ini rupanya pihak penyedia ini lihai dalam memanipulasi bangunannya ini, rupanya tidak sesuai dengan kualitas yang dikontrakkan. Nah, itu bisa diminta ganti rugi gak, Pak? Walaupun sudah serah terima, atau malah bisa dibawa ke ranah hukum karena melakukan penipuan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, makasih Alexander. Jadi gini, kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, Undang-Undang Jasa Konstruksi itu tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan itu 10 tahun. Jadi artinya penyedia itu mereka ibaratnya itu masih bertanggung jawab terhadap bangunan yang dia bangun, itu dia punya 10 tahun untuk bertanggung jawab. Sehingga ketika misalnya ada gedung yang roboh gitu, gedung roboh, maka nanti akan dilihat ini salahnya siapa nih. Makanya kalau di PU itu ada satu bidang yang kemudian mereka meliti. Jadi itu di Bandung itu ada, itu di Bandung. Jadi meliti ini salahnya siapa nih? Apakah salah secara alam gitu, secara alam, atau salah konstruksinya? Ada manipulasi dari penyedianya. Nah, nanti ketika misalnya ditentukan bahwa ini adalah salah dari penyedianya, maka berarti apa? Berarti harus mengganti kerugian, harus membangun itu. Kan dia ada tanggung jawab selama 10 tahun. Itu termaktub dalam kontrak. Jadi kalau di kontrak itu ada klausul itu, tanggung jawab kegagalan bangunan selama 10 tahun. Itu dimasukkan di situ. Jadi ketika penyedia itu berkontrak, mereka tahu tuh. Mereka tanggung jawabnya 10 tahun. Ketika misalnya ada kerusakan karena ini ya. Kerusakan bukan karena pemakaian ya. Karena pemakaian ya berarti bukan salah dia. Tapi karena memang konstruksi yang salah. Itu kegagalan bangunan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, silakan kalau mau ada yang mau didiskus lagi, saya sambil ke lapor di portal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, oke, nih kita. Silakan. Ya, Pak. Terkait daftar blacklist, Pak, ada nggak Pak kemungkinan untuk penyedia yang sebelumnya sudah masuk di daftar blacklist tersebut nanti namanya itu bisa dibersihkan gitu, Pak?
Jadi penyedia yang bersangkutan itu bisa ikut kembali di PBJ selanjutnya yang diselenggarakan dari pemerintah. Kira-kira ada mekanismenya nggak, Pak? Terima kasih. Oke, jadi gini. Jadi mekanisme blacklist itu gini. Jadi ketika misalnya ada satu pelanggaran gitu ya, pelanggaran di di sebuah kementerian misalnya gitu ya. Maka tadi kan si PP atau Pokja tadi kan mengusulkan pada KPA kan, Nanti kemudian KPA itu akan memberitahukan kepada penyedia itu bahwa akan di blacklist. Jadi ada pemberitahuan. Nanti kemudian si penyedia itu bisa ibaratnya membantah gitu ya, membantah. Nah, nanti kemudian mereka bisa mengadu ke APIP. Nanti APIP akan turun untuk memeriksa. Nanti kemudian APIP akan memberikan rekomendasi kepada KPA untuk memblacklist atau tidak memblacklist. Nanti kemudian kalau misalnya KPA kemudian dia sepakat untuk memblacklist, maka kemudian dia akan menyampaikan blacklist. Blacklist itu berlaku selama 2 tahun atau setahun, tergantung tergantung kesalahannya. Jadi artinya selama 2 tahun atau setahun mereka harus menjalani itu. Jadi beda dengan penjara gitu. Kalau penjara kan ada remisi gitu ya. Oh, di remisi ini dikurangi. Begini enggak ya, tetap 2 tahun setahun mereka harus menjalani itu. Nanti setelah 2 tahun atau setahun berarti nanti mereka ya ibaratnya bersih lagi gitu kan. Mereka bisa ikut lagi untuk pengadaan di semua tempat ketika sudah menjalani hukuman tadi. Jadi ibaratnya 2 tahun setelah itu hukuman dia. Maka 2 tahun mereka ya udah dijalanin saja gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak ada remisi, nggak ada ya seperti di ini ya kalau di penjara gitu ya. Gitu ya kita ya. Berarti Pak untuk selanjutnya setelah masa 1 atau 2 tahun itu untuk nama penyedia ini nggak ada selanjutnya tuh kayak nggak ada dipertimbangkan lagi ya track recordnya mereka setelah kena blacklist itu, Pak? Iya, nggak ada. Pokoknya 2 tahun mereka menjalani hukuman itu selama 2 tahun atau selama setahun. Nah setelah itu baru mereka ibaratnya bersih. Karena di awal kan sudah ada mekanisme ininya kan, mereka bisa ke APIP gitu kan, mengadu ke APIP. Nah, kalau APIP udah menetapkan berarti kan udah gitu kan. Jadi di awal sudah diberikan mekanisme untuk ibaratnya membantah gitu kan. Jadi demikian kita. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Karena blacklist itu nggak bisa dianggap dianggap main-main gitu kan. Jadi kita kan juga berkepentingan untuk mendapatkan penyedia yang baik gitu kan. Berkepentingan mendapatkan penyedia yang baik. Jadi salah satu untuk mendapat penyedia baik adalah tadi ya, memberikan sanksi pada penyedia-penyedia yang nggak baik itu gitu kan, dengan blacklist tadi. Itu mekanismenya. Yap, oke. Clear ya? Kalau masih ada, silakan. Kalau masih ada yang mau didiskus. Izin bertanya, Pak. Oke, ini siapa nih? Osama, Pak. Osama. Di mana kamu? Nggak ada di. Saya, Pak. Oh, di. Ada. Baru muncul. Oke. Ya, Pak. Dalam penyusunan dan pengelolaan katalog sektoral sama lokal itu, LKPP itu ikut campur tangan atau tidak, Pak? Atau KL dan Pemdanya menyusun secara mandiri? Oke, siap. Jadi gini, jadi LKPP ini kan dia menyediakan sarana kan. Nah, untuk yang lokal atau sektoral nanti kan proses pemilihannya kan di yang mengusulkan dia gitu kan. Yang mengusulkan tapi nanti tetap dikaji oleh LKPP. Jadi kira-kira ini layak enggak masuk di katalog. Jadi LKPP kan dia pembina kan. Jadi nanti tetap akan ke LKPP gitu kan. LKPP itu akan membina. Ini nggak layak nih masuk katalog, maka nanti nggak bisa.
Jadi artinya tetap LKPP, tapi yang proses ketika sudah ada ibaratnya sudah ada lampu hijau lah gitu ya dari LKPP, maka kemudian si kementerian lembaga bisa melakukan proses untuk tender dan negosiasi untuk memilih. Jadi artinya tetap LKPP ada hak untuk menyetujui gitu kan, menyetujui. Jadi tetap dibicarakan terlebih dahulu dengan LKPP untuk memasukkan dalam katalog baik lokal maupun sektoral, karena kan pembinanya di LKPP. Gitu ya, sama Baik, ya. Pak. Kasih, Pak. Oke. Oke, ada yang lain lagi atau sudah clear semuanya? Ini biasanya Pak. Oh iya, seperti Miftah ya? Iya Bang. Itu terkait tentang PBJ tadi kan yang pakai marketplace dapat dilakukan melalui toko daring itu Pak. Nah, apakah ada ketentuan atau kriteria tertentu gitu Pak yang diperbolehkan selain yang classified media tadi? Terus kenapa yang classified media itu tidak termasuk ke dalam toko daring gitu Pak? Apakah karena media itu hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli atau ada sebab lain Pak? Makasih Pak. Ya, oke. Jadi sama ya kriterianya bahwa seorang dia masuk toko daring atau enggak ya. Itu nanti kriterianya sama seperti kriteria e-katalog. Jadi berulang, kemudian standar, itu sama. Kan ketentuan toko daring itu sama seperti ketentuan e-katalog, sama. Jadi ketentuan sama. Jadi prinsipnya sama. Jadi ketika dia purchasing kan syaratnya tadi kan berulang, kemudian standar, dibutuhkan. Nah, makanya kemudian ketika itu maka bisa masuk di itu kriteria untuk toko daring juga. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kemudian classified media enggak? Ya sama ya tadi, classified media itu kan dia hanya broker kan ibaratnya kan, dia enggak punya produk kan, dia hanya mempertemukan. Sehingga padahal kan kalau untuk efisien itu apa? Untuk efisien itu kan kita harus langsung ke yang punya barang kan, yang punya barang. Kalau yang punya langsung bertransaksi dengan yang punya barang, maka berarti apa? Berarti harga bisa akan lebih efisien, lebih murah kan? Dibanding kalau kemudian kalau di classified media itu kan cuma mempertemukan seperti forum lah gitu, yang mempertemukan. Jadi nggak ada produknya kan, produknya. Sehingga ya nggak bisa, ibaratnya nggak bisa langsung ketemu ke si ininya si penyedianya langsung gitu, yang punya barang langsung. Sehingga dari sisi efisiensi ya kurang gitu, kurang efisien. Jadi gitu. Jadi kenapa classified media nggak diperbolehkan ya karena tadi mereka nggak punya barang, hanya brokernya saja, hanya ibaratnya hanya calo lah gitu ya. Kalau calo kan nanti kan jatuhnya kan nggak efisien kan. Itu mungkin ya, Miftah ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, baik, kalau sudah clear berarti kalau Mas sudah paham semuanya berarti cukup ya untuk pertemuan malam hari ini ya. Iya Pak. Baik, Oke Baik, ya. Pak. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau didiskus lagi maka ya mudah-mudahan ya. Pak, saya boleh tanya dikit Pak yang ini. Oh iya, boleh nih, siapa nih? Edwan Pak. Edwan. Oh iya, oke. Gimana Edwan? Kan yang sanksi itu Pak, yang e-purchasing yang penyedia, kan mereka dikasih sanksi kalau misalnya mereka nggak memenuhi kewajiban dalam surat pesanan itu, penghentian dalam sistem transaksi purchasing selama 6 bulan. Terus kalau kontraknya juga nggak dicantumin lagi dalam katalog elektronik selama 1 tahun. Terus kalau misalnya mereka mau ikut tender yang nggak online itu bisa ya Pak? Apa nggak boleh juga? Oh iya, bisa. Jadi kan ini di satu pasar saja, sepanjang dia nggak di blacklist ya. Jadi kalau di down dari katalog maka ya nggak masalah. Berarti dia bisa ikut ke melalui mekanisme yang lain ya, bisa pemilihan penyedia. Sepanjang nggak di blacklist ya. Sepanjang nggak di blacklist, cuma di down saja. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau sepanjang nggak di blacklist maka mereka boleh ikut di mekanisme market yang lain, bisa melalui pemilihan penyedia gitu kan, sepanjang nggak di down, sepanjang nggak di blacklist, cuma di down saja, diturunkan gitu ya. Bedanya apa ya Pak yang di down sama di blacklist itu? Jadi gini, kalau di down itu berarti kan dia diturunkan dari listing kan, berarti di katalog dia nggak ada kan, jadi ada. Tapi kalau di blacklist kan berarti kalau di blacklist itu dia mati tuh, dia nggak bisa. Berarti udah daftar hitam kan, berarti dia nggak bisa kemana-mana gitu kan, dia nggak bisa ikut di semua pengadaan pemerintah
dengan semua mekanisme dari Sabang sampai Merauke di semua kementerian lembaga. Itu di blacklist itu. Jadi di blacklist. Kalau diturunkan listing kan berarti cuma di listing, diturunkan di listing gitu kan. Jadi di daftar katalog udah nggak ada lagi. Ya, kasih Pak. Ya, oke. Oke, adik-adik sekalian ada yang merasa belum jelas lagi atau sudah clear semuanya? Oke, demikian adik sekalian ya. Kita cukupkan dan selamat malam untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang tua kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.